Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Melalui kesaksian yang kami dengar, betapa kami melihat bahwa Allah Immanuel tetap ada menyertai kami sampai pada akhirnya. Sekalipun ada banyak hal yang harus kami lewati. Mungkin hari-hari ini ada banyak yang mengalami rasa sakit, kehilangan, kerugian. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau memulihkan keadaan hidup kami keadaan hidup kami seperti orang bermimpi. Kami akan pulang dengan tertawa dan bersorak-sorai. Karena itu Tuhan, kami percaya lewat firman-Mu Tuhan, itu akan semakin membuat kami semangat. Dan ketika kami semangat, kami punya pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Ada sukacita? Ya. Kita percaya kalau tadi sudah dengar kesaksian yang luar biasa ya. Kita percaya hari-hari ini tidak ada orang yang lagi takut. Orang menghadapi apapun hari ini, jujur kalau kita nggak punya Tuhan, nggak punya firman sebagai tuntunan hidup, maka kita semua hari ini pasti rasanya sudah capek untuk hidup. Berapa banyak orang yang konseling sama saya selalu bilang gini, Bu, rasanya hidup putus asa, kepingin menyerah. Tapi kita hari ini sebagai anak Tuhan percayalah, orang yang punya semangat, orang yang bisa menanggung penderitaan. Karena ketika kita bisa menanggung penderitaan bersama Kristus, senyatanya kacamata manusia penderitaan itu sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang sakit, sesuatu yang merugikan. Tapi di balik kacamata Tuhan, penderitaan itu adalah kemuliaan. Amin. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Orang banyak ya, kalau Tuhan memberi semua diem semua. Kalau diberkati Tuhan diem, tidak pernah tanya, kenapa Tuhan kamu memberi rezeki sama aku hari ini? Kenapa Tuhan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah? Ya, kalau waktu diberi kita semua cuman diam, tidak tanya kenapa Tuhan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kenapa Engkau memberi rezeki, memberi kenyamanan hidup. Tapi kalau sudah sisinya mengambil, nah ini banyak orang mulai protes. Kenapa Tuhan Engkau ambil ini dalam hidupku, kenapa dan kenapa? Tapi percayalah hari ini kita belajar yuk. Ayat ini bermuncul dari perkataan Ayub ya. Kita buka dulu Ayub, tapi saya tidak bahas Ayub karena saudara sudah sering kali buka dulu di Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21 ya. Kita baca sama-sama. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seringkali kita nggak bisa ngomong yang belakangnya, tapi senyatanya ayat ini, kalau Ayub bisa berbicara seperti itu, ternyata itu ada artinya saudara. Waktu Tuhan mengambil, ya memberi sesuatu yang baik, ya tetap terpujilah Tuhan. Tuhan yang mengambil, ya tetap terpujilah Tuhan. Tapi kalau iblis yang memberi, iblis yang mengambil, ujung-ujungnya nggak mungkin terpujilah Tuhan. Ujung-ujungnya bayar harga, hancurlah hidup saudara dan saya. Tapi hari ini kalau Tuhan memberi dan Tuhan mengambil, tetap selalu ditutup terpujilah Tuhan.
Artinya buat saudara dan saya tahu pasti kemana akhir hidup saudara ketika ada sesuatu yang diambil. Suatu kali tetap sesuatu yang menyatakan terpujilah Tuhan. Orang kalau bisa ngomong terpujilah Tuhan, endingnya happy atau sad ending saudara. Pasti itu tadi, kita akan dibuat terheran-heran. Dengan apa yang diambil selalu tetap ditutup dengan terpujilah Tuhan. Tapi kalau iblis yang memberi, ya iblis memberi kaya, memberi hidup enak. Setelah iblis mengambil, tidak akan terpujilah iblis. Ya, tapi hancurlah hidup saudara dan saya karena bayar harganya pasti mahal. Yuk kita lihat, kita hari ini belajar bagaimana iman daripada seorang Abraham. Ya, kalau Ayub kita tahu, Abraham juga. Waktu Tuhan memberi Ishak, ya Tuhan memberi. Tapi waktu Tuhan mengambil Ishak, Abraham hari ini juga bisa berkata, terpujilah Tuhan. Abraham terbukti melihat di mana di akhir Tuhan mengambil, diizinkan anaknya Ishak satu-satunya miliknya diambil sekalipun, tapi di akhir proses yang kita tahu bahwa Tuhan tetap menyediakan pengganti. Apa yang ditakutkan Abraham dengan kematian Ishak itu tidak terjadi, justru sebaliknya Abraham menikmati pengganti. Bahkan kalau saudara baca di ayat itu, Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Nah, kita lihat 3 hal, yuk buka PowerPoint. Percayalah hari ini jangan berkata, Tuhan kenapa engkau memberi, engkau mengambil. Ya, tapi hari ini katakan Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Seringkali ketika Tuhan memberi, Tuhan mengambil, kita bukan ngomong terpujilah Tuhan, kita bicaranya gini, teganya Tuhan, teganya Tuhan. Ya, ada seorang yang curhat sama saya yang saya sudah katakan, saya tuh sampai misteri ilahi itu enggak pernah tahu saudara. Ya. Satu keluarga hidup benar, melayani Tuhan. Punya masalah besar, hutang ratusan juta sudah dibayar, ngalami mujizat Tuhan. Dan dia sudah mengatakan, Tuhan tuh hebat ya. Tuhan itu memberi pertolongan buat keluarga kami tepat pada waktunya. Hutang ratusan juta terbayar lunas dengan cara yang ajaib. Tuhan memberi ya. Tapi suatu kali tidak ada angin, tidak ada tanda-tanda. Dan ibu ini bilang gini, waktu anaknya mau keluar rumah, itu pun tidak titip pesan apa-apa. Dia cuma bilang gini, Mah aku mau pergi ketemu teman sebentar ya Mah. Itu ya, oke, ya tidak ngomong A, B, C, D. Keluar melepas anaknya masih segar, sehat. Mending Bu kalau divonis kanker saya masih bisa terima. Ini sehat Bu, anak ini baik, pelayanan juga. Tidak lama ditelepon polisi, anaknya sudah jadi mayat. Jatuh di jalan tanpa tidak ada luka yang berbahaya sekalipun, tapi bisa mati saudara. Ibu ini akhirnya seisi rumah yang tadinya on fire dalam Tuhan, yang tadinya selalu berkata, oh Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Hari itu tidak ada ngomong terpujilah Tuhan. Suaminya marah sama Tuhan, anaknya marah sama Tuhan. Ibu ini juga di sisi dia kecewa berat sama Tuhan. Dia cuma berkata, kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Anak saya bukan anak pemberontak, anak yang baik. Kenapa enggak anaknya orang yang narkoba, yang sudah anak buangan? Ini anak baik Bu. Kenapa Tuhan izinkan? Kita enggak bisa ngomong. Tuhan mau memberi, Tuhan mau ngambil, tetap berkata terpujilah Tuhan. Hari itu mereka sudah tidak bisa ngomong. Saat mereka Tuhan memberi sesuatu yang baik, berkat mereka bisa berkata terpujilah Tuhan. Mereka kesaksian di mana-mana. Tapi waktu anaknya meninggal, seisi rumah mulai kecewa. Dan saya cuma berkata sama ibu ini, Bu, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Apapun yang dia perbuat, sekalipun hari ini kau tidak ngerti apa tujuan, tapi percayalah
Dia tetap Tuhan yang punya kedaulatan dan dia pasti menggenapi rencana yang besar. Kalau ibu hari ini tidak bisa ngomong terpujilah Tuhan, maka iblis yang akan ambil alih seisi rumahmu untuk dibunuh, dicuri, dibunuh, dihancurkan. Tapi kalau ibu bisa berdiri dengan satu kata ketika dia memberi terpujilah Tuhan, waktu dia ambil anakmu juga terpujilah Tuhan. Ini dalam perjalanan yang Tuhan belum selesai dengan proses ibu. Kita hari ini gak pernah tahu saudara, Tuhan izinkan apa. Tapi yang pasti kita lihat 3 hal. Yang pertama taat. Ya, kalau Tuhan hari ini Tuhan memberi, Tuhan mengambil karena dia punya kedaulatan, terpujilah Tuhan. Orang yang punya mental terpujilah Tuhan selalu taat. Abraham itu taat sama perintahnya Tuhan sekalipun tidak enak. Disuruh bunuh anaknya, disuruh mempersembahkan anak yang dicintai. Mungkin Abraham bisa protes gini, Tuhan kamu yang memberi janji buat aku menanti Ishak sampai usia sudah expired, engkau buat mujizat loh. Sarah, Abraham yang sudah kakek nenek, sudah mati haid, tidak mungkin punya dasar untuk berharap hari itu engkau memberikan Ishak. Wah, terpujilah Tuhan, semua pada sukacita. Tapi ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, gak masuk akal. Mungkin Abraham bisa marah gini, Tuhan apa-apaan, Tuhan memberi, gak usah memberi kalau cuma diicipi sebentar terus Tuhan ambil. Loh, ada orang yang marah loh itu. Seorang ibu yang hari itu diberi anak, ya sudah bergumul 15 tahun, dia kepingin punya anak. Dan waktu punya anak, anaknya lahir, anaknya meninggal. Ibu ini bilang gini, ngapain Tuhan ngicipin saya cuman untuk akhirnya anak ini lewat. Itu jauh lebih kecewa. Kalau itu seperti itu, tahu saya tidak hamil, tahu saya tidak melahirkan, daripada saya sudah lihat anak ini pergi. Tapi dalam kehidupan ini kita semua nggak ada yang tahu. Tapi Abraham ini luar biasa. Waktu Tuhan izinkan dia untuk mempersembahkan anak satu-satunya. Oh, itu tidak gampang saudara. Itu perjuangan yang berat buat Abraham. Kalau Abraham bisa melakukan ketaatan, nanti kita baca sama-sama. Abraham tahu pasti bahwa ketika Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Dia tahu pasti Tuhan tetap punya rencana yang besar dalam hidupnya. Itu sebabnya yang kedua, tekun. Tekun artinya Abraham tidak banyak protes. Waktu proses terjadi, Abraham cuma berpikir positif. Aku yakin Ishak tidak bakal dikorbankan. Tapi waktu itu Abraham menjalaninya, nggak lihat mana domba penggantinya. Dia tekun sampai menjalani waktunya. Tuhan sendiri yang memerintahkan malaikat, kasih tahu Abraham, stop dengan apa yang dilakukan karena aku tahu sekarang. Artinya semua proses kehidupan Tuhan memberi, Tuhan mengambil, itu cuman untuk menguji hatimu. Dan Abraham lulus. Abraham waktu anaknya diminta satu-satunya, dia tidak marah, dia tetap tekun jalani proses. Sampai akhirnya kalau saudara baca ayat, nanti kita baca, Tuhan tuh bilang gini, stop Abraham, aku tahu sekarang bahwa ternyata engkau adalah orang yang takut akan aku. Engkau sudah tidak segan-segan lagi saat aku izinkan proses yang begitu berat, tapi engkau tetap rela. Nah ini, nanti kita baca ayatnya. Ini kata kunci saudara. Hari ini ujian ini sudah akhir. Kita semua harus berpulang ke rumah Bapa. Itu tujuan pertandingan hidup, ujiannya harus finishing well. Paulus itu finishing well ketika Tuhan tidak jawab, tidak ambil duri dalam daging. Tuhan cuman bilang gini, Lus, cukup ya Lus, kasih karuniaku. Kamu jangan nuntut apapun, sekalipun duri dalam dagingmu ndak aku ambil, cukup.
Karena justru ketika aku tidak ambil duri dalam dagingmu, engkau akan menyempurnakan kuasaku. Engkau akan melihat pertandingan hidupmu akan finishing well sampai akhir. Dan engkau akan menikmati mahkota. Tapi kalau duri dalam daging itu aku ambil, engkau tidak akan lihat kuasaku yang sempurna. Sama seperti kita. Kita lagi ngalami pertandingan hidup ini. Semua harus sampai finishing well. Karena seperti khotbah saya ada 5 mahkota. Jangan puas dengan orang benar yang cuman terpanggil tapi tidak terpilih. Ada banyak orang yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Pastikan kalau hidupmu lagi dipilih. Hari ini Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah Tuhan. Yang ketiga, tidak segan-segan. Kalaupun itu harta yang selama ini kau jadi kebanggaan, tidak tahu itu harta atau itu anak yang hari ini dipakai Tuhan untuk memproses hidupmu. Saya diproses Tuhan dengan harta yang paling berharga dalam hidup saya adalah suami saya. Saya jujur dari dulu tidak pernah takut kehilangan apapun. Karena sejak kecil saya sudah terbiasa hidup susah. Selama hidup saya bilang, tidak ada uang saya sudah jalani. Tapi kalau satu kehilangan suami saya, itu yang saya paling tidak siap. Saya ngomong sama Tuhan. Setiap kali kalau suami saya cuma sakit batuk aja, saya sudah sedihnya luar biasa. Pikiran saya selalu bilang, saya gak mau kehilangan orang ini Tuhan. Sampai suatu kali altar call di gereja. Ada seorang, saya orang Jaim saudara, saya tidak pernah altar call. Hanya karena pendetanya di depan bilang gini, saya tahu ada orang yang takut kehilangan. Siapa yang mau didoakan karena hidupmu takut kehilangan? Saya maju nomor 1 saudara. Saya selalu bilang gini, saya paling takut kehilangan orang yang saya cintai. Saya tidak pernah takut apapun. Saya cuma bilang saya paling takut dengan orang yang paling saya cintai ini kalau meninggal. Saya tidak akan sanggup hidup. Saya sampai pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, tidak tahu jadinya apa. Kalau boleh Tuhan, yang mati duluan Tuhan. Tidak siap saya. Kalau ini mati duluan, rasanya saya gimana melanjutkan hidup. Saya bukan karena saya, jujur waktu saya mau menikah sama suami saya bilang gini, kamu siap mau menikah, kawin, lari gitu ya misalnya. Saya tidak punya rumah apapun gitu. Saya bilang tidak apa-apa. Yang penting kamu ada di samping saya. Dan jujur waktu menjalani pernikahan, kalau saudara tanya pembantu saya yang lama, mbak saya yang lama, saya itu paling gak bisa lepas dari suami saya. Sampai teman saya itu sering pukul saya gini, kamu ini keterlaluan loh Eli. Saya bilang gimana keterlaluan saya, tolong kasih tahu saya. So, teman saya bilang gini, kamu ya tak kasih tahu. Ini kebiasaan burukmu yang gak tahu, kamu sadar atau enggak. Itu sudah beberapa teman saya itu pukul saya. Mata saya itu misalnya duduk ya sama teman-teman dulu ya. Kalau suami saya ada di sini, mata saya itu di sini. Begitu dia ke sana, mata saya ke sana. Begitu suami saya gerak kemana, itu otomatis termasuk di rumah. Saya tidak pernah berpisah sedikit pun. Sampai teman saya pukul saya. Suatu kali suami saya cari di rumah gara-gara dia potong rumput. Tapi saya cari seisi rumah enggak kedapatan, saya miss call. Dia sampai bilang gini suami saya, "Duh, potong rumput." Gitu. Sampai teman saya bilang gini, "Kamu ini keterlaluan loh Eli. Kamu enggak boleh hidup seperti ini." Kadang-kadang sampai yang namanya masuk WC toilet, saya bisa tunggu dia di depan toilet sampai selesai. Saya itu punya sifat itu seperti itu. Makanya hari ini kalau saya enggak gila, saya tidak kena kanker, itu anugerah saudara. Itu jelas yang membuat saya, teman saya itu sampai bilang, kamu ini sudah tidak waras loh. Sampai semua perhatianmu 100% itu cuma satu pribadi ini, lainnya tidak kamu pandang. Termasuk anak-anak saya. Saya kalau di rumah tidak pusing sudah anak-anak, mami yang penting ini. Sampai kalau liburan saudara, suami saya bilang gini, aku ini repot. Kasihan loh anak-anak, ajakan liburan, ndak usah sama saya. Tapi saya lebih senang walaupun ndak liburan, yang penting limited edition ada di samping saya. Ndak pergi ndak apa-apa saudara, dulu saya sering ndak pergi karena dia sibuk. Saya pokoknya yang penting ada di sebelahnya. Itu saya sampai seperti itu saudara. Makanya Tuhan hajar apa yang ada di dalam hati saya. Yang jadi milik saya satu-satunya yang
saya paling anggap berharga. Karena Tuhan tahu kalau ini tidak diproses, tidak akan pernah saya bisa dipakai Tuhan. Mama saya paling tahu. Mama saya bilang gini, kamu ya inget ya, dulu kalau pelayanan, begitu pembantu telepon, Bu, Bapak sudah di rumah, itu kamu sudah tidak bingung pelayanan, bingung pulang. Tanya Lina, tanya Ailing, kalau sudah retreat begitu suami saya suruh saya pulang, saya langsung pulang saudara, saya tinggal itu retreat. Tak peduli. Makanya saya bersyukur hari ini, ya kita percaya Tuhan pasti punya rencana, makanya hati jangan melekat di satu tempat. Karena begitu iblis diambil pagar kasih karunia, iblis tahu pasti sasaran yang tepat di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Itu yang akan dihabiskan sama iblis. Nah, kita lihat 3 hal ya. Saya bersyukur hari ini saya sudah bisa melepaskan kecanduan saya ya, enggak bisa lihat limited edition. Kalau dulu saya enggak bisa saudara. Duduk di depan ini gerak, mata saya langsung set. Ini geraknya di mana set. Tanpa saya sadari. Yuk kita lihat ya, taat. Kejadian 22 ayat 2 sampai 3. Kejadian 22 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama, bisa dibuka. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. 3. Lihat, Abraham itu taat. Dia enggak nunda-nunda, enggak negosiasi sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh jangan Ishak lah Tuhan, saya aja Tuhan yang dipersembahkan, saya kan sudah tua, sudah expired, sudah waktunya Tuhan. Tapi tuh Abraham enggak banyak tanya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Hari ini pastikan buka PowerPoint-nya bagaimana 3 hal, sekalipun hari ini tidak masuk akal. Kalau Tuhan mengambil dalam hidupmu itu rasanya tidak masuk akal. Kenapa Tuhan saya orang benar tiba-tiba saya bangkrut? Kenapa Tuhan tiba-tiba hidup kami yang biasanya biasa-biasa tiba-tiba pasangan hidup berubah? Tapi percayalah 3 hal yang kita akan belajar dari ketaatan Abraham. Kalau kita mau lihat Tuhan memberi, Tuhan mengambil, kita akan melihat sesuatu hasil yang kita nanti akan berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan, untung loh ya, suami saya diproses jadi alat saya. Kalau enggak, saya ini enggak jadi Ibu Eli hari ini. Itu nanti saudara akan ngalami seperti mungkin tadi ibu yang kesaksian Ibu Yuli. Saya percaya kalau sampai Tuhan ambil sesuatu dalam hidupmu, itu karena Dia mau gantikan sesuatu yang jauh lebih baik. Amin. Lihat yang pertama, Abraham itu tidak protes dengan keputusan Tuhan sekalipun apa saudara? Tidak masuk akal. Ada seorang ibu yang kemarin ketemu saya, nanti ikut retreat ya. Ibu ini kasihan, sudah berapa tahun tuh sampai dia itu tidak bisa move on. Suaminya meninggal karena kena COVID. Waktu awal ketemu saya, dia kalau nangis dia bilang ini, Bu, saya itu sampai hari ini tidak bisa lupa bajunya saya gantung terus. Biar saya ingat bajunya sampai tidak saya cuci. Aduh Bu, iya yang dipakai berapa hari tidak saya cuci. Kalau saya kangen saya bau-bau, itu baunya apa enggak apek toh Bu, saya bilang gitu. Dia itu sampai stres, dia bilang Bu, suami saya itu baik loh Bu, enggak ada orang yang kayak suami saya baiknya Bu. Sungguhan kenapa Bu sampai hari ini kok Tuhan ambil. Ibu ini sampai kalau ketemu saya, dia bilang Bu sampai hari ini saya itu enggak bisa move on loh Bu. Ingat saking baiknya, diinget-inget ya. Kalau suami baik diinget-inget. Kalau yang suaminya jengkelin didoain cepet mati. Ya,
Ibu-ibu kan biasanya gitu, kalau yang baik inget-inget gitu ya. Tapi kalau sudah jengkelin tiap hari didoakan, tapi didoakan apa? Tuhan cepet ambil itu Tuhan, pindahin Tuhan dari dunia daripada buat saya sakit hati ya. Tapi di sini tidak ada ya. Di sini adalah wanita-wanita yang perkasa. Sekalipun suaminya limited edition tetap dicintai, dikasihi ya. Itu wanita-wanita yang ada di PD Victory pasti seperti itu. Yang kedua, tidak lari dari prosesnya Tuhan. Saudara tidak perlu lari sekalipun berat. Abraham itu jalani proses tidak gampang. Mungkin hari pertama dilihat mana ya penggantinya Ishak. Dia berpikir suatu kali Tuhan pasti kasih ganti. Tapi sampai perjalanan hari ke hari dia nggak lihat domba pengganti. Tapi Abraham tidak lari dari prosesnya Tuhan. Yang ketiga, dia tidak marah dan kecewa kepada Tuhan. Percayalah kita sebagai anak Tuhan hari ini, kalau kita mau bangun mental anak Tuhan yang siap diberkati lebih di depan, tidak ada lain, taat aja. Ngerti nggak? Ngerti enak nggak? Enak, pokoknya jangan lari, jangan marah, jangan protes. Bisa nggak saudara? Hari ini tidak usah protes. Tuhan, kenapa aku harus ngalami kerugian yang besar? Kenapa aku harus diinjak-injak hari ini? Kenapa aku harus ada di bawah? Percayalah Tuhan jauh lebih tahu kehidupan saudara dan saya yang ada di depan. Jangan lari, jangan protes, jangan marah. Ya, itu yang pertama. Tidak usah marah, nanti sesuatu. Seperti siapa yang sudah melakukan taat sampai mati di kayu salib? Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menerima upahnya tidak sebanding. Dia diangkat tinggi-tinggi dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Buat saudara dan saya hari ini, jangan lihat hari ini besarnya kerugianmu. Makin dihitung-hitung kerugiannya, makin dirasa-rasakan rasa sakitnya, saudara makin terpuruk. Tapi hari ini percayalah, setiap rasa sakit, kehilangan, kerugian, Tuhan sudah sediakan gantinya jauh lebih besar. Amin. Yang kedua, tekun. Yuk kita lihat di Kejadian 22 ayat 12 dan 13. Kejadian 22 ayat 12 dan 13 ya, satu poin lagi kita selesai. Makanya hari ini bangun mental taat, bangun 3T mental. Kalau kita mau lihat nanti di akhir kehidupan kita, benar-benar sesuatu yang kita akan lihat. Wow, Tuhan, terpuji nama Tuhan, dengan proses ini menguntungkan hidupku. Aku melihat, nah mental yang kedua, yuk kita lihat. Lalu ia berfirman, nah ini, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Berarti yang ditakutkan Abraham tidak terjadi ya. Abraham takut dibunuh, takut Ishak terjadi apa-apa, tapi semua yang ditakutkan itu tidak terjadi. Apa yang Tuhan katakan? Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Seringkali kita masih kita masih hitung-hitungan. Kok lama sih Tuhan? Nggak selesai-selesai. Aduh, toko sepi ya tambah sepi. Pekerjaan nggak ada ya tambah Tuhan. Kok lama nggak? Tuhan tuh cuman lagi menguji. Dia nggak pernah serius untuk bawa hidupmu hancur seperti yang kau takutkan. Abraham, saya percaya dia pasti takut anaknya terjadi apa-apa, anaknya mati, pasti itu terjadi. Tapi semua itu tidak dibuktikan ketika dia tetap tekun. Sampai hari ini ketika ujian itu lulus, percayalah apa yang membuat terpujilah Tuhan. Tuhan perintahkan malaikatnya, malaikat bilang itu sama Bu Lina, Bu Wulan ya, Bu Evelyn, Bu Lani, Bu Shirley. Stop ujiannya. Aku tahu sekarang gimana mereka hidup selama menjalani proses
mereka tetap memilih takut akan aku. Mereka tidak marah, tidak kecewa, tidak lari dari prosesku. Dan mereka tidak segan-segan, tidak pernah ngomong kenapa aku sudah melayani Tuhan hidupku tambah susah. Tuhan sudah baca firman, sudah katam. Kenapa Tuhan tidak tolong hidup saya? Enggak. Orang yang tidak segan-segan itu tidak akan hitung-hitungan untung rugi ikut Tuhan. Tuhan sudah bilang apa? Perjalananmu akan berhasil beruntung. Berarti ikut Tuhan sekalipun belum ditolong, tetap pasti Tuhan itu punya master plan hidupmu berhasil beruntung. Dan berikutnya lihat ayat 13, ayat yang luar biasa. 13 dibuka dulu. Lalu Abraham, apa saudara? Menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Tanpa kita minta-minta sekalipun. Kira-kira Tuhan sudah kasih ganti enggak? Tuhan sudah sediakan ganti enggak dibalik rasa sakit, kerugian, kehilangan, rasa takutmu hari ini. Dia sudah sediakan pengganti. Hari ini kita enggak tahu gantinya apa. Mungkin saudara berpikir Tuhan bangkrut, gantinya apa? Lihat ayat yang ke-15, lompat ayat 15. Ini gantinya. Kita semua hari ini untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan. Berarti Tuhan mengutus 2 kali ya malaikat bawa berita sukacita. Ini kedua kalinya malaikat diutus. Berikutnya yang ke-16. Katanya aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, berbuat takut akan Tuhan dan tidak segan-segan untuk menyerahkan yang menjadi milikmu. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka berikutnya, apa yang Tuhan lakukan hari ini? Ayat yang berikutnya, maka aku memberkati engkau ini gantinya saudara. Gantinya selain Tuhan sediakan domba pengganti, Tuhan sediakan berkat yang berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Hilang satu, gantinya banyak. Abraham yang diminta 1, tapi yang diganti oleh Tuhan keturunannya luar biasa. Dan Tuhan berkata, keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Pastikan di depan nanti ada domba pengganti, berkat berlimpah-limpah, mujizat. Ya, berbanyak-banyak jumlahnya dan keturunan saudara diberkati. Makanya jangan pernah hitung-hitungan, tekun aja. Hari ini belum dijawab tambah susah, tekun. Percayalah semua kehidupanmu tidak akan pernah ditutup. Hancur hidupku, mateng hidupku, enggak. Selalu kita nanti berkata, terpujilah Tuhan. Amin. Yang terakhir, yuk kita lihat bagaimana. Oh ini tekun, buka PowerPoint-nya. Nah ini. Yang pertama, tekun jalani proses dengan sukacita di balik duka cita. Bersyukur aja sekalipun kerugian dan kehilangannya tetap nominalnya besar. Saudara, hari ini tidak ada kata lain, sudah jalani dengan tekun. Tuhan, sukacita syukur. Saya jalani 14 tahun sukacita syukur. Walaupun tidak lihat dasar untuk berharap, saya tetap sukacita syukur. Karena saya tahu suatu kali saya tidak akan pernah hidup terpuruk, tapi pasti terpujilah Tuhan.
Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan menyediakan berkat yang berlimpah-limpah, sesuatu yang berbicara banyak, keturunan yang diberkati. Itu sudah Tuhan sediakan hari ini. Yang kedua, tekun jalani proses dengan apa? Menguatkan hati kepada Tuhan, bukan kepada fakta. Kalau saudara lihat Ibrani 11 ayat 9, Abraham tuh bilang gini, kalaupun sampai Ishak ini mati, ini tetap janji Tuhan. Tuhan pasti sanggup membangkitkan Ishak. Hari ini apa yang jadi janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Pastikan. Sekali dia berjanji, sekalipun ada banyak hal yang saudara lihat, janji itu makin tidak tergenapi. Tapi sekali Tuhan berjanji, dia pasti genapi. Amin. Yang ketiga yaitu tekun jalani proses sampai tiba waktunya Tuhan. Sebelum Tuhan perintahkan malaikatnya untuk datang kepada saudara yang pertama dan yang kedua, saudara jangan berhenti, jalani. Jangan saudara sendiri yang mempercepat waktunya Tuhan. Orang yang mempercepat waktunya Tuhan itu ibaratnya saudara jadi pemain, Tuhan jadi sutradara, saudara ambil penanya Tuhan. Saudara jadi pemain, tulis cerita hidup saudara sendiri. Kira-kira saudara tahu enggak hari esok saudara? 1 jam ke depan saudara bisa tahu apa yang terjadi. Tapi buat Tuhan ketika dia tulis pena kehidupan saudara, sekalipun itu berat untuk saudara lewati, tenang aja. Sutradara kehidupan ini tidak akan menulis cerita hidupmu hancur, tidak ada saudara. Buntung tidak ada, semua cerita hidup saudara dan saya pasti arahnya naik jadi kepala, berhasil, beruntung. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya jangan mengecilkan kuasa Tuhan saat saudara ada di bawah. Seringkali orang mengecilkan kuasa Tuhan saat hidupmu ada di bawah. Saat Tuhan izinkan engkau diambil sesuatu dalam hidupmu yang selama ini menjadi zona nyamanmu. Engkau sudah marah sama Tuhan, engkau sudah kecewa, engkau lari dari prosesnya karena engkau tidak melihat kuasa Tuhan yang besar. Saya bisa jadi orang yang hari ini dipilih Tuhan, itu bukan saat saya zona nyaman. Tapi saya bisa dipakai Tuhan hari ini, saat hidup saya hancur. Justru kuasa Tuhan jadi sempurna memakai hidup saya. Makanya yang ada di bawah hari ini, waktu Tuhan ambil hidupmu, saudara tetap berkata, terpujilah Tuhan. Karena Tuhan justru pakai hidupmu pada saat hidupmu hancur-hancuran. Di situ dia akan angkat saudara. Kalau saudara hari ini ada di bawah, jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak bisa tolong hidupmu untuk melihat hari esok. Senyatanya siang ini Tuhan tetap berkata, apa yang belum kau lihat, apa yang belum kau dengar, apa yang belum timbul dalam hati, aku sudah sediakan. Makanya 3 hal ya. Jalani tekun, jalani proses dengan apa? Sukacita, syukur, menguatkan hati, dan sampai tiba waktunya Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara tidak menguatkan hati, banyak orang tidak kuat. Kenapa? Karena menguatkan hatinya lihat fakta. Faktanya diambil, dipikir, direnungkan, dihitung-hitung. 2 plus 5, 7. 5 plus 2, 7. Terus dibolak-balik, dipikir tiap hari 5 plus 2, 7. Itu akal manusia. Ketika 5 plus 2 diberikan kepada Tuhan, diserahkan, 5 plus 2 berubah. Hari ini kenapa? Saudara yang datang lagi dalam keadaan posisi di bawah, takut, khawatir. Kenapa enggak taruh 5 plus 2 di tangannya Tuhan? Supaya 5 plus 2 ini jadi 5.000 sisa 12 bakul. Orang enggak akan lihat 5 plus 2 jadi 5.000. Kalau 5 plus 2 itu ditaruh di otak kita terus. Tiap buka mata 5 plus 2 enggak cukup. Mau tidur 2 plus 5 enggak cukup. Minum obat depresi, obat tidur.
tidur. Penenang, besok bangun pagi 5+2 enggak tetap. Selama kita enggak belajar berserah, percaya kepada Tuhan, enggak akan 5+2 jadi 5.000 seperti yang kita butuhkan. Tapi waktu kita, makanya saya bilang sama jemaat kalau konseling, sudahlah Bu, ikut Tuhan tuh bodoh-bodohan aja. Jangan terlalu banyak mikir. Karena kita tidak dituntut Tuhan serba hebat. Tuhan tahu kita ini cuma debu. Kapasitas otakmu terbatas. Engkau nggak bisa lihat jauh ke depan. Tapi buat Tuhan dia sudah sediakan masa depan yang indah. Walaupun hari ini madesu Bu, iya. Madesul kan kacamatanya kita. Tapi buat Tuhan nggak pernah lihat madesu loh buat orang benar. Dia selalu bilang ini, masa depan yang aku sudah sediakan itu masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Makanya jangan berhenti berharap. Orang yang ngecilin kuasa Tuhan itu orang yang putus pengharapan. Hari ini yuk, siapapun saudara lagi tidak mampu, tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah nuntut kehebatanmu untuk membuat 5+2 5.000. Kehebatanmu untuk membelah laut. Bodoh-bodohan ikut Tuhan tuh kenapa? Karena hidup ini tidak usah banyak mikir. Prosesnya Tuhan tuh dijalani aja, itu loh bodoh-bodohan. Ngerti tidak ngerti ya sudah, pokoknya jalani aja. Ikut taat itu tadi. Taat, setelah taat tekun jalani sampai tiba waktunya Tuhan. Yang ketiga, proses yang tidak gampang itu level yang ketiga. Yang tidak segan-segan. Orang yang di level ini sudah tidak mikir untung rugi ikut Tuhan. Selama hitung-hitungan ikut Tuhan. Sudah melayani, sudah baca firman, sudah ini. Kalau itu terus terjadi dan saudara akan hitung-hitungan. Saudara akan hidupnya jadi segan nanti. Tuhan, ikut Tuhan kok enggak ada hasilnya ya. Doa puasa 40 hari selesai ya Bu Eli, harapan saya masalah berlalu. Tapi ternyata Bu Eli masalah tambah parah. Kalau kita sudah di level tidak segan-segan, mau tambah parah sekalipun, saudara akan tetap taat tekun. Amin. Lihat tidak segan-segan di Kejadian 22 ayat 10. Kejadian 22 ayat 10. Apa yang dikatakan di firman Tuhan? Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara kalau baca ini, saudara bayangin ya, kalau jadi Abraham itu titik nadir itu. Tangkap ya, itu titik ambang batas kekuatan Abraham. Saya bisa bayangin waktu Abraham, saudara mungkin bacanya enak ya, ngambil pisau menyembelih anak. Ini anak loh, milik satu-satunya. Waktu ambil pisau dan mau menyembelih anak, saya percaya mentalnya Abraham itu lagi downnya luar biasa. Secara mental, fisik sudah perjalanan, itu titik ambang batas kekuatan. Mungkin Abraham bisa gini, tolong Tuhan. Waktu dia ambil pisau, saya bisa bayangin dia tidak hanya sekedar, dia sudah capek fisik, dia sudah lelah, dia sudah berteriak, tolong Tuhan, buka jalan, ini aku sudah di ambang batas kekuatan. Sebentar lagi. Makanya hari ini jangan takut, siapa yang sudah di ambang batas kekuatan, engkau sudah mulai capek. Engkau sudah mulai lelah, jangan pernah menyerah. Tetap lakukan, Tuhan aku tidak akan segan-segan. Apapun terjadi, justru ini titik balik. Begitu Abraham mau menyembelih anaknya, Tuhan segera kirim malaikat. Stop. Dan kalau saudara baca di Ibrani 11, ayat 17 sampai 19. Ayat 17 coba kita baca. Ibrani 11 ayat 17 ya, ini yang terakhir. Setelah itu Fran boleh naik ke depan.
Saya tidak tahu persoalan hidup saudara apa, tapi yang pastikan pulang dari tempat ini miliki mental Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Jangan waktu diberi aja bisa ngomong terpujilah Tuhan, tapi waktu hari ini engkau hidup mengalami goncangan yang hebat, tetap bisa katakan terpujilah Tuhan. Punya mental apa? Taat. Diproses taat, gak usah lari dari proses, gak usah marah, gak usah kecewa, gak usah protes sama Tuhan, tetap tekun. Jalani, gak usah banyak mikir, sukacita aja, bersyukur aja, kuatkan hati aja. Apapun yang terjadi, tetap percaya sampai tiba waktunya Tuhan. Dan kalau itu pun belum terjadi, mulai punya mental, gak segan-segan sampai batas ambang kekuatan. Percayalah. Tidak akan pernah sesuatu itu akan dibiarkan hancur, ya. Karena iman Abraham tak kalah dicobai mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kita hari ini bukan berarti janji itu belum. Tapi kita semua adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji. Berikutnya 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Berikutnya. Karena ia berpikir, nah ini kita ini hari ini harus kuat dalam pikiran. Kuatkan hati itu pentingnya supaya berpikir bahwa Allah tetap berkuasa. Membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana seakan-akan ia telah menerimanya kembali. Pastikan kita pulang juga nanti. Kita berpikir bahwa Allah tetap punya kuasa. Siapa yang lagi ngalami arahnya bangkrut, Allah tetap punya kuasa untuk membangkitkan usaha keuanganmu kembali di depan. Hari ini mungkin engkau ditipu orang besar-besaran, uangmu habis ludes ditipu orang. Jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan, tetaplah selalu berpikir bahwa Allah sanggup untuk berkuasa, membangkitkan, mengembalikan apa yang rugi, Tuhan akan kembalikan hidupmu. Hari ini yang rumah tangganya hancur, tidak punya dasar untuk berharap. Saya selalu berpikir, Tuhan, saya terlalu percaya dengan janjimu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Engkau tetap sanggup berkuasa membangkitkan rumah tanggaku kembali, menikmati anggur yang manis. Amin. Yuk, kita sudah selesai. Bangkit berdiri. Dengan 3T ini saudara akan dibekali melewati masa yang makin sulit. Hari-hari ini kenyataan hidup itu tidak akan bertambah sulit. Tidak akan bertambah mudah. Karena masa sukar sedang terjadi. Makanya buat saudara dan saya, yuk bangun iman, sikap mental seperti Abraham. Waktu Tuhan memberi, terpujilah Tuhan. Waktu Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Hari ini 3 hal. Taat, tekun, tidak segan-segan lagi untuk mengikut Kristus. Tadi yang tidak segan-segan itu belum dilihat ya PowerPoint-nya. Nah ini buka, tadi belum ditayangin. Tidak segan-segan, yang pertama tidak segan-segan mempersembahkan miliknya kepada Tuhan. Yang kedua, tidak hitung-hitungan atas rasa sakit dan kerugiannya. Yang ketiga, tidak meragukan kuasa Tuhan sama sekali. Percayalah, siapa yang di depan hari ini meragukan kuasa Tuhan? Saudara pulang dari tempat ini, saudara tahu pasti hari ini juga Dia sudah sediakan sesuatu berkat yang berlimpah-limpah. Sesuatu yang banyak Dia sudah sediakan. Keturunan yang diberkati, domba pengganti, semua ganti-gantinya Tuhan sudah sediakan. Amin. Saudara percaya, tangkap pesan ini buat saudara.
Jangan pernah dilemahkan oleh faktamu yang hancur hari ini. Fakta itu Tuhan cuma berkata, ujian. Pastikan hidup saudara tetap takut, hormat akan Tuhan. Saudara hari ini tidak akan pernah kehilangan apapun yang menjadi kerugian saudara hari ini. Yuk nyanyi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan kau bersamaku Tuhan, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Musik boleh mengalun. Siang ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Mungkin saudara datang dengan beban yang berat, rasa letih, lesu. Mungkin saudara merasa bahwa kenapa Tuhan mengambil sesuatu dalam hidupmu. Di saat kau hari ini rasanya aku tidak salah. Abraham waktu diuji coba oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Abraham bukan orang berdosa. Ayub adalah orang yang saleh, taat, menjauhi kejahatan dan dia hidup jujur. Tapi hanya untuk menguji Ayub timbul seperti emas. Hanya untuk menguji kesetiaan Abraham, Tuhan izinkan sesuatu yang diambil dan itu menimbulkan rasa sakit. Tapi percayalah Tuhan mau. Saat aku memberi, Engkau berkata terpujilah Tuhan. Tapi saat aku mengambil, jangan marah. Tuhan berkata, jangan lari dari prosesku. Tetap jalani proses hidup yang harus engkau lewati di masa tersulit ini. Karena aku lagi menguji setiap kualitas orang benar. Tapi ketika engkau sudah lulus, percayalah. Ketika engkau tetap taat, ketika engkau tetap tekun dan engkau tidak segan-segan lagi untuk menjalani proses bersama dengan aku, semua yang kau takutkan, kau khawatirkan itu tidak akan menimpa engkau. Justru hari ini kau harus punya pikiran seperti Abraham. Kalau Ayub berpikir Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya engkau menguji aku, itu hanya karena supaya ujian ini aku timbul seperti emas. Abraham juga berkata, Tuhan, aku tahu ini ujian Tuhan. Aku berpikir Tuhan, kalau Tuhan hari ini Tuhan mengizinkan Ishak aku persembahkan, aku berpikir bahwa Tuhan juga sanggup membangkitkan Ishak. Hari ini dua pola pikir ini kata kunci yang membuat Abraham dan Ayub menjadi orang yang berhasil ketika diproses Tuhan. Apa yang mereka
pikirkan bukan hal yang negatif. Yang mereka pikirkan semua ini hanya ujian untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Dan biarlah siang ini kuasa Tuhan yang sama akan menyertai saudara hari ini. Siapa yang punya pergumulan hidup hari ini, engkau tidak perlu takut. Justru ketika Abraham di ambang batas, dia sudah capek, lelah, letih, lesu. Rasanya dia sudah tidak punya kekuatan. Itulah titik balik di mana terobosan berkat terjadi dalam hidupnya. Tuhan sediakan domba pengganti Ishak. Hari ini kalau engkau mengalami keadaan yang capek, letih, lesu, saudara tidak perlu malu. Saudara bisa angkat tangan, saya akan berdoa buat saudara. Saudara tidak perlu lihat kanan kiri. Ini pengakuanmu. Karena awal pemulihan itu adalah keterbukaanmu di hadapan Tuhan. Akui bahwa engkau sudah tidak mampu Tuhan untuk mengubah 5 plus 2, 2 plus 5. Tidak mungkin jadi 5.000. Tapi ketika engkau mengakui dan engkau mengangkat tangan, itu artinya engkau sudah menyerahkan semua ketakutan, kekhawatiran. 5 plus 2 masalahmu akan menjadi 5.000 di tangan Tuhan. Tanpa engkau mengangkat tangan, tanpa engkau berserah dan percaya kepada Tuhan. Tapi engkau pikirkan tiap hari, engkau merenungkan masalah, itu tidak akan jadi mujizat. Tapi di tangan Tuhanlah mujizat itu pasti terjadi. Karena sampai hari ini Tuhan sanggup membangkitkan usahamu, rumah tanggamu, anak-anakmu. Hari ini Tuhan sanggup membangkitkan kesehatanmu kembali, sekalipun dokter sudah vonis hidupmu kanker. Tapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat. Dia punya kuasa di atas segala kuasa. Tuhan, engkau melihat setiap tangan yang sudah terangkat dan kau ambil alih setiap masalah yang mereka angkat tangan. Siang ini kau ambil alih Tuhan, ambil alih semua masalah ini Tuhan. Kami percaya di tangan-Mu mereka akan lihat bagaimana Tuhan semua masalah itu akan berakhir dengan mereka berkata, terpujilah Tuhan. Aku akan melihat berkat yang besar. Terima berkat yang besar. Terima pengganti pemulihan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima bagaimana mujizat sesuatu yang berkata banyak. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima keturunan yang diberkati. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, janji-Mu ya dan amin. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan siang ini. Kau berkati pelayanan mereka, berkati Wulan, berkati Lina, berkati seluruh pengerja. Berkati semuanya Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia dalam menabur apa yang mereka lakukan buat PD Victory. Engkau juga memberkati ya Tuhan saat ini Tuhan, gereja ini, rock ini Tuhan, Kau berkati di tempat ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kami pulang, kami diubahkan. Kami mau taat, kami mau tekun, kami mau tidak segan-segan lagi. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun itu Tuhan, kami tidak mau hitung-hitungan lagi. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Amin.